Diversifikasi apakah maksudnya kita diversifikasi bisnis? Oh, no, 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 no. Diversifikasi artinya di properti, bukan misalnya Anda buka stand bakso lah. Itu kan diversifikasi. Ya, itu memang diversifikasi. Itu namanya diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis itu Anda harus hati-hati karena resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan diversifikasi income atau diversifikasi pola kerja kita di properti. Jadi di properti itu juga kita bisa diversifikasi. Jadi contohnya bagaimana? Jadi pada waktu awal Rebat Diponegoro berdiri, itu kita itu terkenal dengan kantor secondary. Jadi mainnya secondary terus. Nah, tetapi seperti kita ketahui bahwa kalau secondary biasanya nih ya, marketing itu kalau misalnya nih bulan Agustus nih banyak closingan. Nah, bulan depannya itu bisa turun seperti roller coaster. Kenapa? Karena teman-teman marketing yang closing di bulan Agustus kebanyakan ngurusi transaksinya. Jadi bulan September yang terjadi apa? Bulan ngurusi transaksi. Nanti bulan Oktobernya naik lagi. Nanti bulan Oktobernya turun lagi. Jadi income kantor juga bisa seperti roller coaster, ya kan? Kalau kita tidak diversifikasi. Maka dari itu saya hari ini memperkenalkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mendiversifikasi income atau diversifikasi pola kerja Anda di properti. Jadi bagi marketing secondary. Nah, di sini jadi ada untuk marketing primary, ada untuk marketing secondary. Jadi saya akan membagikan tips dan cara-cara bagaimana Anda bisa diversifikasi. Nah, bagaimana diversifikasi bagi marketing secondary? Nah, pemain secondary atau marketing secondary itu harus ambil yang namanya opportunity dari primary, di mana di bulan-bulan ini sedang banyaknya launching. Nah, jadi begini, kebanyakan orang-orang secondary itu males ngetat primary. Kalau saya pendapat saya itu saya, karena sebetulnya kalau Anda sudah bisa closing secondary, closing primary itu jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya saya bilang nih, closing secondary dengan closing primary itu tingkat kesulitannya lebih susah closing secondary karena faktor X-nya itu banyak. Kalau primary tinggal jual gambar, layout, Anda paham set plan, harga juga sudah fix, orang langsung beli. Beda sama secondary, waduh saya nggak cocok di rumah ini, tolong carikan lagi, cari lagi. Nah, maka dari itu saya bilang kita sebagai marketing secondary itu sangat disayangkan kalau melewatkan kesempatan closing primary. Kita harus ambil kesempatan memasarkan primary di masa-masa sekarang. Karena sekarang terus terang aja nih, saya juga kalau melihat primary sekarang itu sangat menggiurkan. Apalagi ya bukan sebagai kantor ya, tetapi sebagai Anda sebagai marketing, bayangkan tuh ya, kalau sebelum pandemi namanya BLT, jualan properti harga 300 sampai 500 juta, BLT-nya berapa? 3 juta, 2 juta, paling banter 5 juta. Ya kan? Sekarang jualan 3 juta, 4 juta, BLT bisa 10 juta. Ya kan? Bisa 13 juta, bisa 15 juta. Nah, jadi teman-teman kendari harus bisa mengambil kesempatan untuk bermain di primary, ya kan? Jadi ini yang disebut salah satunya adalah diversifikasi income. Memang diversifikasi income sih bisa banyak bagi pemain secondary. Tetapi kali ini saya akan fokus bagaimana Anda pemain secondary bisa diversifikasi income ke primary. Ya kan? Nah, di sini saya bilang juga, siapa tahu jika bulan September sampai dengan Desember, closing secondary Anda macet. Tetapi siapa tahu Anda bisa closing primary. Nah, itu akhirnya closing primary bisa menjadi solusi buat Anda. Turun ke lapangan bagi flyer, ya kan, dari pagi sampai dengan sore. Pak, saya kalau pemain primary sanggup, Pak. Kalau kita, Pak, pemain secondary lagi jaga lapangan. Tiba-tiba ada telepon orang mulai properti secondary, kan susah, Pak. Gimana caranya? Nah, maka dari itu di poin yang pertama saya bilang kepada Anda bahwa marketing secondary tidak boleh memakai cara yang sama dengan pemain primary. Kalau pemain primary dari pagi sampai sore di lapangan bagi flyer dan sebagainya, pemain secondary nggak bisa main gitu. Anda nggak punya waktu, ya kan? Karena Anda akan ditelepon
orang untuk survei lokasi dan sebagainya, atau survei secondary Anda. Nah, jadi akhirnya masuklah ke poin yang kedua. Pemain secondary bisa memakai cara memasukkan primary seperti layaknya bermain secondary. Nah, jadi gini ya. Jadi kalau yang di lapangan sebros dan sebagainya itu biarkan anak-anak primary. Teman-teman secondary pakai cara yang lain aja, ya kan? Caranya bagaimana? Ya kan? Jadi kalau saya nih jadi pemain secondary, pertama yang saya lakukan apa? Banyak sekarang developer pada waktu launching itu tidak cuma jual gambar. Mereka sudah ada show unit. Jadi show unit itu saya akan foto. Setelah itu fotonya saya akan masukkan ke portal properti. Dan kalau perlu saya akan beli highlight atau feature listing. Ya kan? Saya akan seperti itu. Karena kita sudah pernah pakai itu dan itu dapat hasil kok. Ya kan? Ada orang tanya, apalagi kalau yang difoto Anda adalah show unit, pasti bagus. Dan pasti banyak yang respon Anda pasti tinggi karena yang Anda foto pasti bagus. Nah, maka dari itu pemain secondary manfaatkan primary tersebut, masukkan di portal properti Anda. Kebanyakan teman-teman pemain secondary semua rata-rata pasti punya portal, ya kan? Nah, Pak, tapi kalau yang jual gambar bagaimana ya? Nah, mungkin dari developer itu sudah punya rumah existing, sudah punya yang klaster sebelumnya rumah sudah jadi. Nah, itu yang Anda butuh, ya kan? Masukkan di portal properti Anda, ya kan? Terus apalagi, Pak? Nah, cara kedua yang paling juga pemain secondary bisa main di primary adalah digital marketing. Digital marketing di sini saya bisa ngomong itu adalah social media advertising ya. Social media ads. Anda bisa memanfaatkan Facebook, Instagram, YouTube, ya kan? Terus kemudian sekarang yang terbaru TikTok, ya kan? Nah, Anda bisa pakai sosial media itu. Nah, karena kenapa? Saya mengamati dari proyek demi proyek. Ternyata marketing yang jualannya paling banyak di primary adalah saya sebut dengan digital marketer atau marketing yang menggunakan sosial media advertising dibandingkan yang konven, ya kan. Nah, jadi Anda bisa memanfaatkan ini. Jadi namanya digital marketing, Anda cuma perlu HP. Semuanya itu dikontrol dari HP, ya kan. Anda tinggal pasang ad sekarang, ya kan. Anda tinggal tunggu respon, ya kan. Terus kemudian respon datang, begitu respon datang Anda follow up, begitu Anda follow up, oh ya saya mau lihat hari apa, hari Kamis, hari Jumat, nah itu Anda datang. Sama tidak caranya seperti secondary? Sama, janjian dulu baru kita antarkan survei. Nah, itu adalah cara-cara secondary. Jadi Anda tidak perlu harus nunggu di lapangan dari pagi sampai malam. Anda bisa berdasarkan appointment. Karena orang secondary, senangannya Pak, saya kan orang secondary, kenapa kok saya milih secondary? Karena saya kan pagi harus ngantarkan anak sekolah, jemput. Terus kemudian ngantarkan les dan sebagainya. Nah itu, karena dengan main digital marketing, Anda bisa set waktu, bikin appointment dengan prospek Anda dengan waktu yang Anda bisa sepakati. Pak, kalau besok pagi bisa nggak diganti sorenya? Oh ya, saya bisa. Kalau misalnya contoh, waduh, nggak bisa pagi. Oh ya udah, nanti tinggal istri yang menggantikan tugas Anda, misalnya. Ya kan? Nah, itu bermain dengan digital market. Nah, jadi bagi Anda-Anda ini yang pemain secondary, coba belajar digital marketing. Ya kan? Terus kemudian, Pak, saya rodok gaptek. Caranya bagaimana? Database kita. Ya kan? Jadi kita memanfaatkan database yang kita punya. Ya kan? Loh, Pak, tapi klien saya kan biasanya beli properti investasi yang harganya propertinya 3M. Sedangkan primary yang ada, kadang harganya 300, 500. Nah, gimana cara saya menjual kepada mereka? Jangan kehabisan akal. Yang pertama, kita harus bagaimana nih caranya harga 300 sampai 500 juta bisa jadi properti investasi. Kalau kita bisa membuat ini seperti properti investasi, maka mereka dahsyat. Tidak cuma closing satu, bisa-bisa ngajak teman-temannya closing sekaligus bisa 10. Saya pernah tuh waktu itu nawarkan, karena saya waktu itu beli sendiri produk Jaya Land ya, karena saya untung. Saya ngomong sama teman saya, you beli ini nih properti di sini, biasanya beli dulu sekian, terus kemudian sekarang harganya sekian. Nah, akhirnya begitu dia ini, akhirnya next project waktu itu
Dia bilang, ya sudah, saya sendiri mau beli 2. Ini saya ngajak teman-teman saya sekian. Jadi akhirnya closingnya waktu itu dari investor itu 10 unit sekaligus. Nah, itu bisa terjadi. Jadi buatlah properti Anda ini, properti primary yang Anda pasarkan, menjadi properti investasi. Atau misalnya, Pak, ini kan ada properti harga 300 jutaan nih Pak. Saya tahu Bapak kan punya pabrik tuh. Pabriknya karyawannya 1.000 orang Pak. Boleh enggak ya Pak ya? Saya presentasi di tempat Bapak. Nah, ini juga sebuah cara memanfaatkan database. Nah, itu adalah cara-cara secondary. Pemain secondary memasarkan yang namanya primary. Nah, yang terakhir juga, ini dahsyat juga nih, yang mau masang Google Ads, ya kan? Jadi kan banyak orang itu kadang cari properti, itu melalui Google. Cari rumah dijual Sidoarjo, cari rumah harga 300 juta, itu di Google. Nah, Anda bisa, ya kan? Dan saya tahu ada beberapa orang yang memang bermain di Google Ads, itu juga dapat closing. Ya kan, terutama nih contoh, kapan hari saya tahu tuh ada musimnya ini ya, produk Citraland. Waktu itu Northwest sekali jual waktu itu luar biasa, bisa 1.000 unit. Dan saya tahu ada marketing yang memang bisa closing 10 unit sampai lebih. Itu mereka memanfaatkan yang namanya Google Ads, ya kan. Jadi mereka taruh, karena kan kadang orang kan begitu dengar gaungnya Northwest, mereka akan Google juga nih, cari rumah properti Northwest Citraland. Nah, begitu mereka cari, muncullah Google Ads si marketing tersebut. Dan akhirnya begitu diklik, ya kan, akhirnya beli. Nah, ini adalah cara-cara pemain secondary memasarkan primary.